Halo semuanya, nama saya Nigel Angelo Mononait. Saya dari kelas 10-7 dan saya presensi 26. Hari ini saya akan memberitahu kalian tentang profesi IT yang populer di zaman sekarang. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini saya telah membagi 10 profesi IT populer pada zaman sekarang. Yang pertama ada software developer, yang kedua ada programmer, yang ketiga ada UI atau UX designer, yang keempat ada web developer, yang kelima ada IT support, keenam hardware engineer, 7 network engineer, 8 product manager, 9 data scientist, dan 10 cloud architect. Oke, kita lanjut ke penjelasan masing-masing dari 10 profesi ini. Yang pertama ada software developer. Dalam suatu perusahaan, seorang software developer bertanggung jawab untuk melakukan riset, mendesain, mengimplementasi, hingga menguji sistem serta software. Yang kedua, ada programmer. Seorang programmer memiliki tugas utama untuk memahami berbagai macam bahasa pemrograman. Selain itu, programmer juga harus membuat dan mengembangkan bahasa program tersebut agar sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Yang ketiga, ada UI atau UX designer. UI atau UX designer adalah salah satu profesi yang paling digandrungi oleh anak muda saat ini. Seorang user interface atau UI designer bertugas untuk membuat suatu produk tampak optimal melalui pemilihan warna, tata letak maupun font. Sedangkan user experience atau UX designer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sebuah aplikasi atau situs web mudah digunakan oleh calon pengguna. Oke, yang keempat ada web developer. Hampir setiap perusahaan memiliki situs web untuk menjalankan bisnisnya. Dalam pembuatan dan pengembangannya, dibutuhkan seorang web developer. Web developer adalah programmer yang bertugas membuat dan mengembangkan website atau World Wide Web. Yang kelima, ada IT support. Salah satu pekerjaan bidang IT yang paling diminati adalah IT support. Profesi ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi sistem komputer agar dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, IT support juga harus membuat laporannya. Yang keenam, ada hardware engineer. Pekerjaan seorang hardware engineer adalah mengkonfigurasikan dan mendesain perangkat-perangkat elektronika. Untuk menjadi seorang hardware engineer dibutuhkan skill dan jam terbang tinggi dalam penguasaan arsitektur komputer. Yang ketujuh ada network engineer. Network engineer memiliki job desk untuk mengurusi jaringan komputer serta internet dengan mendesain dan membangun infrastruktur pada suatu gedung, organisasi, dan perusahaan agar bisa berjalan dengan baik tanpa kendala. Sekarang koneksi internet menjadi salah satu hal yang vital. Jika sampai mati, maka bisnis juga bisa berhenti sehingga menimbulkan kerugian. Yang ke-8, yakni product manager. Salah satu profesi TI ini memiliki tugas untuk mengatur strategi, mengetahui kebutuhan calon pelanggan melalui riset pasar, mengembangkan ide suatu produk, serta memengaruhi setiap aspek terkait bagaimana produk akan dibuat dan diluncurkan. Yang ke-9 ada data scientist. Tugas seorang data scientist adalah mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisa data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan suatu keputusan. Untuk gaji data scientist tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pekerjaan bidang IT lainnya. Yang ke-10 ada cloud architect. Cloud architect adalah insinyur IT yang berperan untuk memimpin segala proses kerja cloud computing, mulai dari tahap desain awal, pengaturan budget, pengembangan, hingga mitigasi resiko. Oke, kita lanjut ke dua profesi yang saya sukai. Yang pertama yakni programmer. Alasan saya menyukai programmer karena saya tertarik
untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai macam pemrograman. Yang kedua, saya tertarik dengan software developer. Alasan saya menyukai software developer karena saya ingin lebih mendalami riset dan melakukan pengujian sistem software. Oke, ini mungkin akhir dari presentasi atau pengenalan kepada kalian tentang profesi IT yang sedang tren di zaman sekarang. Mungkin ini semua yang bisa saya sampaikan dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.